Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat siang kepada Ibu dosen penampung kami, Ibu Rentarian Dallas, SP, MPD, dan juga kepada teman-teman semuanya R2E. Semoga kita masih diberikan perlindungan dan kesehatan pada hari ini dari Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai perkembangan afektif pada remaja. Nah, untuk pembagian slide-nya, untuk slide 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Siti Maulindur Roma. Untuk slide 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Dina Andeliana. Untuk slide 7, 8 akan dijelaskan oleh Nanda Tazkia. Dan untuk slide 9, 10 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Binsar Saragi. Baiklah, kami akan menjelaskan perkembangan afektif pada remaja yang akan didahului oleh Siti Maulindur Roma. Saya persilahkan kepada Siti Maulindur Roma. Afektif menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan rasa takut atau cinta, mempengaruhi keadaan, perasaan, dan emosi, mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Perbuatan atau perilaku yang disertai perasaan tertentu disebut warna afektif. Itu kadang-kadang kuat, lemah, atau tidak jelas. Pengaruh dari warna afektif akan berakibat perasaan menjadi lebih mendalam. Perasaan ini disebut emosi. Menurut Crow and Crow, pengertian emosi adalah sebagai berikut. An emotion is an affective experience that accompanies generalized inner adjustment and mental and physiological states in the individual, and that shows itself in his overt behavior. Pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud tingkah laku yang tampak. Jadi, emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik, antara lain. 1. Reaksi elektris pada kulit, meningkat bila terpesona. 2. Peredaran darah, bertambah cepat bila terkejut. 3. Denyut jantung, bertambah cepat kalau kecewa. 4. Pernapasan, bernapas panjang kalau kecewa. 5. Pupil mata, membesar kalau marah. 6. Liur, mengering kalau takut dan tegang. 7. Bulu roma berdiri kalau takut. 8. Pencernaan, buang-buang air kalau tegang. 9. Otot, ketegangan dan ketakutan menyebabkan otot menegang atau bergetar. 10. Komposisi darah. Komposisi darah akan ikut berubah karena emosional yang menyebabkan kelenjar-kelenjar lebih aktif. Karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan keterangan emosional sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya, dengan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Karakteristik perkembangan emosi dibagi menjadi beberapa. Salah satunya 1. Cinta atau kasih sayang. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. Perasaan ini dapat disembunyikan. Cinta atau kasih sayang telah ada sejak masa bayi dan terus-menerus berkembang. Perkembangan yang normal mengenai cinta atau kasih sayang adalah sebagai berikut. 1. Objek cinta mula-mula adalah orang dewasa yang sejenis atau berbeda jenis. Kedua, kemudian teman sebaya yang sama jenis. Ketiga, menjadikan teman sebaya sebagai objek cinta.
Yang kedua itu gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraannya jika ia mengalami diterima sebagai seorang sahabat atau ia sedang jatuh cinta. Yang ketiga, kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Melalui rasa marahnya, seseorang mempertajam tuntutannya sendiri dan pemilikan minatnya sendiri. Kemarahan lebih mudah timbul dibandingkan dengan emosi-emosi lainnya dalam kehidupan remaja. Penyebab yang sering menimbulkan amarah pada remaja adalah kalau di depan teman sebaya mereka direndahkan, dipermalukan, dihina, atau dipojokkan. Remaja yang matang menunjukkan cara marahnya tidak lagi dengan cara berkelahi secara fisik, melainkan sewaktu kanak-kanak, tetapi dengan cara menggerutu, mencaci maki, atau ungkapan-ungkapan verbal lainnya. Yang keempat itu ketakutan dan kecemasan. Banyak ketakutan-ketakutan baru muncul karena adanya kecemasan-kecemasan dan rasa berani yang bersamaan dengan perkembangan remaja. Tidak ada seorang pun yang menerjunkan dirinya dalam kehidupan dapat hidup tanpa rasa takut. Menurut Luella Cole, ketakutan yang banyak dialami remaja dapat dikelompokkan menjadi 7. 1. Ketakutan terhadap masalah sikap orang tua yang tidak adil dan cenderung menolak dalam keluarganya. Kedua, ketakutan terhadap masalah mendapatkan status baik dalam kelompok. 3. Sebaya maupun dalam keluarga. 4. Ketakutan terhadap masalah pemilihan jabatan yang benar-benar sesuai. 5. Dengan kemampuan dan keinginan. 6. Ketakutan terhadap masalah seks. 7. Ketakutan terhadap masalah yang menyangkut ancaman terhadap keberadaan dirinya. Implikasi pengembangan emosi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sehubung dengan emosi remaja yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat guru lakukan adalah memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh dengan rasa tanggung jawab moral. Emosi selalu berhubungan dengan perasaan. Jadi, setiap peserta didik memiliki emosi yang beragam. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh orang dewasa di sekitar untuk pengembangan emosi peserta didik, yaitu 1. Guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak sosial, tapi harus lebih dekat dengan peserta didik. 2. Guru atau orang tua harus terampil dalam mengamati atau mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial anak, terutama yang diekspresikan melalui tampilan fisik, mental, dan psikologis. Yang ketiga, guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi-prediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Keempat, untuk mendukung kemampuan di atas, sebaiknya guru atau orang tua bersifat objektif, bertindak sesuai kadar dan tingkat ekspresi yang ditampilkan anak. Ciri-ciri emosional remaja. Menurut Biller, ciri-ciri emosional remaja berusia 12-15 tahun. Yang pertama, pada usia ini seorang peserta didik atau anak cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Yang kedua, peserta didik mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Yang ketiga, ledakan-ledakan kemarahan mungkin saja terjadi. Yang keempat, seorang remaja cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri yang disebabkan kurangnya rasa percaya diri. Yang terakhir, terutama siswa-siswa SMP mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara lebih objektif.
Ciri-ciri emosional remaja usia 15 sampai 18 tahun. Yang pertama, pemberontakan. Pemberontakan remaja merupakan pernyataan-pernyataan atau ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak ke dewasa. Yang kedua, karena bertambahnya kebebasan mereka, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua. Yang ketiga, siswa pada usia ini seringkali melamun memikirkan masa depan mereka. Banyak di antara mereka terlalu tinggi menafsirkan kemampuan mereka sendiri dan merasa berpeluang besar untuk memasuki pekerjaan dan memegang jabatan tertentu. Metode belajar penunjang perkembangan emosi. Yang pertama, belajar dengan cara coba-coba. Lebih umum digunakan pada masa kanak-kanak awal dibandingkan sesudahnya. Yang kedua, belajar dengan cara meniru. Belajar dengan cara mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati. Yang ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri. Anak hanya menirukan orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya. Yang keempat, belajar melalui pengkondisian. Dilakukan dengan cara asosiasi setelah melewati masa kanak-kanak. Penggunaan metode ini semakin terbatas pada perkembangan masa suka dan tidak suka. Yang kelima, pelatihan atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan terbatas pada aspek reaksi. Anak diajarkan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang. Banyak kondisi-kondisi sehubungan dengan pertumbuhan anak sendiri dalam hubungannya dengan orang lain yang membawa perubahan-perubahan untuk menyatakan emosi-emosinya ketika ia merasa remaja. Bertambahnya pengetahuan dan pemanfaatan media massa atau keseluruhan latar belakang pengalaman berpengaruh terhadap perubahan-perubahan emosional ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja, pada dasarnya pola perkembangan emosi remaja sama dengan pola emosi pada masa kanak-kanak. Hanya saja penyebab muncul dan memuncaknya emosi yang berbeda. Pada masa anak-anak, ledakan lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat material konkret. Sedangkan pada masa remaja, penyebabnya bersifat abstrak. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja diantaranya yang pertama itu adalah faktor perubahan jasmani. Perubahan atau pertumbuhan yang berlangsung cepat selama masa puber menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi kondisi psikis pada remaja. Tidak setiap remaja siap menerima perubahan yang dialami, karena tidak semua menguntungkan. Terutama perubahan tersebut mempengaruhi penampilannya. Hal ini menyebabkan rangsangan di dalam tubuh pada remaja yang seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan fisiknya, khususnya perkembangan emosinya. Lalu yang kedua itu adalah perubahan pola interaksi dengan orang tua. Perubahan pola interaksi dengan orang tua terhadap anak bervariasi. Ada yang pola interaksinya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja. Sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga dengan penuh cinta kasih. Perbedaan pola interaksi dari orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi peserta didik. Dalam pembentukan kepribadian seorang anak, keluarga mempunyai pengaruh yang besar. Banyak faktor dalam keluarga yang ikut berpengaruh dalam perkembangan kepribadian seorang anak. Salah satu faktor tersebut adalah pola interaksi orang tua. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Pada anak remaja seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya. Pergaulan teman sebaya dapat berpengaruh emosi pada remaja. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan dapat pula berupa pengaruh negatif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah ketika individu bersama teman-teman sebayanya melakukan aktivitas yang bermanfaat, seperti membentuk kelompok belajar dan patuh pada norma-norma dalam masyarakat. Sedangkan pengaruh negatif yang dimaksudkan adalah
berupa pelanggaran terhadap norma-norma sosial, dan pada lingkungan sekolah yang berupa pelanggaran terhadap aturan sekolah. Dari tahun sebaya remaja menerima umpan balik mengenai kemampuan mereka. Pada remaja cenderung untuk mengikuti pendapat dari kelompoknya dan menganggap bahwa kelompoknya itu selalu benar. Kelompok bergaul, kelompok teman sebaya dapat memberikan pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Teman sebaya menuntut nilai kebersamaan, kekerabatan, kemanusiaan, serta persaudaraan. Namun jika perilaku dalam kelompok didominasi oleh pencurian, tawuran, serta tindak kriminal, maka akan memberikan pengaruh negatif pada masa remaja. Yang terakhir itu ada perubahan pandangan luar, perubahan interaksi dengan sekolah. Pada masa remaja, mereka akan mulai memikirkan bagaimana pandangan luar terhadap dirinya dan bagaimana dunia ini bekerja. Mereka mulai mengkritik kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh orang-orang dewasa yang tidak sesuai dengan pandangannya, sehingga akan terbentuk pola pikir yang mendasarinya menemukan jati diri. Seringkali kekosongan pada remaja dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab, yaitu cara melibatkan remaja ke dalam kegiatan-kegiatan yang merusak dirinya dan melanggar nilai-nilai norma. Kemudian ada hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Yang pertama itu ada seseorang yang tidak mudah terganggu emosinya, cenderung mempunyai pencernaan yang baik. Yang kedua, gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Yang ketiga, sikap malu-malu, takut atau agresif dapat merupakan akibat dari ketegangan emosi atau frustasi dan dapat muncul dengan hadirnya individu tertentu atau situasi tertentu. Yang terakhir, rangsangan yang menghasilkan perasaan yang tidak menyenangkan akan sangat berpengaruhi hasil belajar, dan rangsangan yang menyenangkan akan mempermudah siswa untuk belajar. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.